adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Apakah sehat? Puji Tuhan kalau kita dalam keadaan sehat semua. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu, hingga kami ada sampai saat ini itu karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulai IPA kami pada hari ini, berkati dan urapi kami ya Tuhan, dan juga Kau boleh sertai IPA kami dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah IPA ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, kita akan memuji Tuhan adik-adik dengan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada dan kapanpun adik-adik mengikuti IMPA secara daring minggu ini. Kak Gista bersyukur kalau adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah adik-adik, untuk minggu ini Kak Gista yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik kelas tanggung.
Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kesehatan, atas sukacita, dan atas semua berkat yang kami miliki sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui firman minggu ini. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Gista yakin adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya. Karena sekarang kita akan membaca bacaan Alkitab kita untuk minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Adik-adik, jika sudah siap dengan bacaannya, mari kita membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang lain?" Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Gista minta adik-adik di rumah menyebutkan 5 hari besar apa saja yang dirayakan oleh orang Kristen setiap tahunnya. Coba adik-adik kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Nah, yang keempat hari apa lagi? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, yang kelima, ada yang tahu adik-adik? Hari besar yang kelima adalah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, Kak Gista mau tanya juga nih, kapan-kapan saja kita merayakan hari-hari besar tadi? Mulai dari yang pertama, hari Natal kita merayakannya setiap bulan Desember, betul, tanggal 25. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus
kita merayakannya di bulan April yang lalu, yaitu hari Jumat Agung. Dan yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakannya masih di bulan April, waktu Paskah di hari Minggu. Kemudian yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat kapan kita merayakannya? Di bulan Mei, 10 hari yang lalu ya. Waktu itu adalah hari Kamis. Dan yang terakhir, hari Pentakosta. Ada yang tahu kapan kita merayakannya? Yaitu hari ini adik-adik, tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ia akan menolong orang-orang yang percaya kepadanya dengan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Nah, tidak perlu waktu lama ya adik-adik, tidak perlu menunggu 1 tahun, 2 tahun, cukup 10 hari saja Tuhan Yesus setelah naik ke surga menepati janji-janjinya kepada para muridnya. Pada waktu itu, para murid Tuhan Yesus ada di sebuah kamar dan mereka sedang berdoa sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong mereka. Nah, tepat pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menepati janjinya adik-adik. Ia mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan Roh-Nya ke atas para murid untuk menolong mereka selama mereka di dunia. Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus berjanji, Ia menepati janjinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar juga adik-adik seperti Tuhan Yesus. Apa yang kita katakan, kalau kita sudah berjanji, kita harus melakukannya. Kita harus menepati janji kita. Karena Tuhan Yesus adalah teladan kita yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Nah, adik-adik tahu pada saat Tuhan Yesus mencurahkan kuasa Roh-Nya, ada keajaiban-keajaiban yang terjadi adik-adik. Apa saja keajaibannya? Nah, ayo adik-adik di rumah, pasti ada yang sudah tahu cerita keajaiban di hari Pentakosta. Nah, adik-adik yang belum tahu, kita akan dengar ceritanya bersama-sama. Ada 3 keajaiban adik-adik yang terjadi kepada para murid Tuhan Yesus pada saat Roh Kudus tercurah ke atas mereka. Yang pertama adik-adik, angin kencang dan keras sekali. Adanya angin yang sangat kencang dan keras melingkupi mereka pada saat itu. Adik-adik bayangkan, angin puting beliung bisa merobohkan pohon, merobohkan rumah. Nah, saat itu mereka merasakan kuasa Roh Kudus lewat adanya angin-angin kencang dan keras di sekitar mereka. Wah, ajaib ya adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua adanya lidah-lidah api. Lidah-lidah api yang turun ke atas kepala mereka. Wah, anehnya adik-adik, ajaibnya mereka tidak terbakar adik-adik, mereka tidak merasakan panas. Nah, itu adalah kuasa Roh Kudus adik-adik. Keajaibannya yang kedua. Yang ketiga nih adik-adik, kuasa Roh Kudus kepada para murid yang tercurah kepada para murid adalah para murid bisa berbahasa lain adik-adik. Berbahasa yang mereka saja belum pernah ucapkan. Seperti adik-adik bayangkan, adik-adik tidak pernah belajar bahasa Ibrani, tiba-tiba adik-adik bisa berbahasa Ibrani. Nah, pada saat itu terjadilah kepada para murid adik-adik, karena kuasa Roh Kudus mereka bisa berbahasa lain. Wow, ajaib sekali kan adik-adik, dan luar biasa bukan kuasa Roh Kudus? Nah, adik-adik sudah tahu kan cerita tentang keajaiban kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Kuasanya begitu besar, meskipun tidak terlihat adik-adik, tapi sangat terasa bagi para murid Tuhan Yesus pada waktu itu dengan adanya angin yang kencang. Nah,
kuasanya juga luar biasa karena bisa membuat para murid bisa berbahasa lain, padahal itu bahasa yang belum pernah mereka dengar. Adik-adik di rumah tahu nggak kenapa Roh Kudus bisa melakukan hal yang luar biasa dan ajaib seperti itu? Kak Gista kasih tahu ya, kenapa Roh Kudus bisa seperti itu? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Tuhan Allah, rohnya Tuhan Yesus yang hadir tercurah untuk para murid di dunia. Nah, adik-adik, makanya kenapa Roh Kudus juga bisa melakukan suatu hal yang dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sudah mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Maka dari itu adik-adik, kuasa Roh Kudus juga adalah kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, apakah Roh Kudus hanya dicurahkan untuk murid-murid Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu? Tidak adik-adik, kuasa Roh Kudus masih dicurahkan sampai selama-lamanya sampai saat ini. Untuk kita semua anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, apa ya tandanya kalau saat ini Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita? Nah, Kak Gista mau kasih contoh nih. Misalnya adik-adik di rumah pasti pernah ada yang merasa ragu-ragu atau merasa menyesal. Misalnya ketika mama memberikan uang untuk adik-adik untuk ditabung, tetapi adik-adik gunakan uang itu untuk misalnya beli mainan, tidak ditabung. Terus mama nanya, "Nak, uang yang tadi sudah ditabung belum?" gitu. Lalu adik-adik menjawab, "Sudah, Ma." Padahal adik-adik tidak menabung uangnya, tetapi membelikan mainan. Pasti dalam hati adik-adik merasa menyesal ya, sudah berbohong. Lalu disitulah kuasa Roh Kudus adik-adik bekerja. Saat adik-adik merasa menyesal, Roh Kudus menyadarkan adik-adik bahwa adik-adik sudah berbuat sesuatu yang salah. Maka adik-adik disadarkan untuk minta maaf dan bertobat. Misalnya lagi, adik-adik ada yang punya adik kecil di rumah. Adiknya suka ganggu-gangguin, suka rebutin mainan, suka acak-acak barang adik-adik di rumah. Wah, adik-adik kesel, terus marah-marah sama adiknya. Adiknya dimarah-marahin sampai nangis. Nah, 1 jam kemudian adik-adik merasa menyesal, udah marah-marah sama adiknya, udah bikin adiknya nangis. Nah, adik-adik menyesal lalu peluk adiknya, cium adiknya, sayang-sayang lagi adiknya. Nah, itu adalah kuasa Roh Kudus juga adik-adik yang menyadarkan adik-adik untuk kembali mengasihi. Nah, adik-adik, itu tadi contoh bagaimana kuasa Roh Kudus saat ini dapat menyadarkan kita supaya kita hidup benar atau hidup baik. Roh Kudus menolong kita untuk mengubah kita menjadi lebih baik lagi setiap hari. Merubah yang tadinya suka berbuat jahat menjadi suka berbuat baik. Merubah yang tadinya penakut jadi pemberani. Merubah yang tadinya pemurung menjadi anak yang periang. Merubah yang tadinya adik-adik suka lupa IMPA, suka tidak ikut IMPA, menjadi rajin untuk ikut IMPA daring. Merubah adik-adik yang suka lupa berdoa, menjadi selalu ingat dan tidak pernah lupa untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah adik-adik, kuasa curahan Roh Kudus dari Tuhan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, merubah yang jahat menjadi yang baik. Nah, adik-adik, Roh Kudus akan selalu menolong kita setiap hari untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, kita tidak boleh lupa untuk berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus selalu mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, sehingga kita bisa hidup baik dan benar. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh membimbing kami dan menjadikan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan kiranya mau mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk selalu memampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkenan menjadikan kami anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat kesehatan dan sukacita bagi orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami juga ingin memohon untuk pertolongan Roh Kudus dari Tuhan, menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya bangsa ini dimampukan untuk segera pulih dari pandemi COVID-19, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh kembali beraktivitas secara normal di luar rumah. Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami memohon dan mengucapkan syukur. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan uang persembahannya, lalu kita akan bernyanyi dari lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ya adik-adik, kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kini saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan karena kami telah memberikan sebagian berkat kami kepadamu. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayananmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kini kita akan bernyanyi satu kali lagi, yaitu di hari Pentakosta. Yesus berkata bekerja.
adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri IMPA pada minggu ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami pada hari ini, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung IMPA nih. Kita telah menguji Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Dan kini kita akan berpisah, tapi jangan sedih dan tetap semangat ya adik-adik dalam kita menjalani hidup ini. Jangan lupa adik-adik, minggu depan tetap mengikuti IMPA online ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.